Halo semuanya, apa kabar? Sehat semuanya kan? Aku Mr. Andre dari Indonesia. Aku akan membagikan vlog dan cara menata jemuran yang baik sambil melanjutkan cerita Tang Wulin. Tang Wulin adalah anak dari Tang San. Saat ini Tang Wulin berada di benua Star Luo dan mengikuti kompetisi di benua tersebut dan saat ini melawan jiwa bela diri Dragon Wolf yang dipunyai Hua Lantang. Dan inilah ceritanya. Hua Lantang sudah menjadi ahli di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Ketika kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%, dia adalah musuh yang tangguh. Ini adalah kekuatan utilitas martial soul terbaik di benua Douluo. Jika ini adalah pertarungan tim, maka efek peningkatannya akan lebih besar. Jika para ahli seperti Long Yue, Dai Yuyan, dan Sumu memiliki atribut tertentu meningkat sebanyak 60%, mereka akan menakutkan bagi lawan mereka. Menurut legenda, jika Seven Treasures Glaze Pagoda dapat berevolusi ke tingkat 9 Treasures Glaze Pagoda, bahkan orang mati akan dihidupkan kembali. Itu akan menjadi eksistensi yang bertentangan dengan kehendak langit. Bang! Tang Wulin dan Hua Lantang bertabrakan. Tang Wulin merasakan dampaknya dan momentum ke depannya terganggu tiba-tiba. Demikian pula, Hua Lantang terhenti karena tabrakan. Keduanya saling rebound secara bersamaan. Tidak ada yang mendapat keuntungan. Kekuatan Tang Wulin dominan. Di bawah peningkatan kekuatan dan ketangkasan dari Seven Treasures Glaze Pagoda, Hua Lantang telah melampaui kekuatan sistem serangan Battle Soul Master dengan peringkat yang sama. Namun, tampaknya dia setara dengan Tang Wulin. Petik 2. Komentar Fang mengungkapkan keterkejutannya. Jelas, dia terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Cahaya ungu melintas di mata Hua Lantang dan kelincahan tubuhnya meningkat tiba-tiba. Cincin jiwa kedua di tubuhnya meledak dengan cahaya. Tubuhnya berkedip 7 kali. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Dragon Wolf Kill. Sebuah sinar tajam berkilau pada sepasang cakar serigala. 7 balok cahaya keunguan yang memancar dari tubuhnya memiliki aura kematian. Tang Wulin berdiri membeku. Dia mendengus lalu menginjak tanah dengan berani dengan kaki kanannya untuk membalikkan esensi darahnya. Detik berikutnya, raungan naga yang dalam terdengar. Entah kenapa, ketika dia mendengar raungan naga itu, Hua Lantang melambat. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya keemasan diikuti oleh 8 naga emas kecil menyebar dari bawah kaki Tang Wulin. Cahaya keemasan dan cahaya ungu dengan cepat berinteraksi satu sama lain. Cahaya ungu menyebar secara instan. Balok cahaya keemasan menyebar perlahan ke atas. Di permukaan tubuh Hua Lantang, busur listrik muncul ketika dia diguncang dengan kejam dan dikirim terbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ye Zi terperangah. Bahkan komentator Fang berhenti untuk sementara waktu. Apa yang terjadi sebelum mereka benar-benar di luar pemahaman siapapun. Ketika ia melepaskan keterampilan jiwanya, Hua Lantang berada di bawah peningkatan pagoda cahaya 7 harta, kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%. Namun, ketika keterampilan jiwanya bertabrakan dengan Tang Wulin, itu hancur secara instan. Apa yang terjadi? Ye Zi bereaksi dengan cepat. Dia telah menjadi mitra Hua Lantang selama bertahun-tahun sehingga mereka hampir dapat saling membaca pikiran satu sama lain. Pada saat kritis, mereka tidak akan menahan diri. Lapisan ketiga dan keempat dari Seven Treasures Glaze Pagoda berkedip dengan cahaya secara bersamaan. Ada keajaiban di Seven Treasures. Yang ketiga disebut jiwa, dan yang keempat, melawan. Petik 2. Keterampilan jiwa ketiga adalah peningkatan kekuatan jiwa sedangkan keterampilan jiwa keempat adalah peningkatan pertahanan. Setelah Seven Treasures Glaze Pagoda, jiwa bela diri bergabung dengan generasi alat jiwa. Ada komplikasi yang merupakan peningkatan dari baju besi pertempuran tidak dapat diterapkan pada jiwa bela diri. Mungkin itu adalah kehendak langit bahwa kemampuan Seven Treasures Glaze Pagoda harus dikekang agar armor perang tidak memiliki cara untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Karenanya, jiwa bela diri satu kata Ye Zi hanya melayani 2 tujuan. Satu untuk pertahanannya sendiri sementara yang lain untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Metode peningkatan yang dia lepaskan berada di peringkat Raja Roh 5, Cincin. Namun, durasi skill jiwanya dan metode peningkatan berada di peringkat Soul Saint 7, Cincin. 2 sinar jatuh ke tubuh Hua Lantang, kekuatan jiwa dan pertahanan Hua Lantang meningkat pesat.
secara bersamaan, ia juga bereaksi dengan kecepatan kilat. Tangannya terlempar ke belakang. Potongan baju perang muncul dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang menuju tubuhnya dan bergabung bersama. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan kalah, seperti yang dilakukan Sumu pada Tang Wulin. Dia tidak mengerti mengapa kemampuan jiwanya hancur secepat yang terjadi setelah itu bertabrakan dengan Tang Wulin. Dia merasakan kekuatan halus namun kuat yang berasal dari Tang Wulin yang melumpuhkannya sepenuhnya dari melepaskan basis budidayanya. Jika dia tidak ditingkatkan oleh Pagoda 7 Harta Karun, perasaan ini akan lebih jelas. Meskipun demikian, ia harus mengatasi masalah yang ada. Di bawah 4 perangkat tambahan hebat dari Seven Treasures Glaze Pagoda bersama dengan baju perangnya sendiri, dia memiliki keyakinan penuh dalam mengatasi berbagai strategi yang digunakan Tang Wulin. Tidak mungkin Tang Wulin mengalahkannya. Pada saat ini, sebuah situasi yang tidak terduga muncul. Sebuah telapak ramping tiba-tiba muncul di pundak Hua Lantang yang tangguh dan lebar. Tak lama setelah itu, cahaya perak menyala dan Hua Lantang menghilang bersama dengan sosok yang muncul tiba-tiba. Armor perang yang seharusnya bergabung dengan Hua Lantang tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka melayang tak tentu di udara. Pada saat yang sama, pohon anggur berwarna biru muncul diam. Cincin jiwa sejati Tang Wulin akhirnya melakukan debutnya di depan penonton Star Luo Empire. 3 ungu dan 1 hitam. Keempat cincin jiwa berkedip-kedip. Detik berikutnya, tanaman merambat melesat keluar dengan cepat dan menenun diri mereka ke jaring raksasa di udara. Itu luar biasa melilit semua baju perang yang Hua Lantang telah lepaskan beberapa saat yang lalu dan mengencangkan dirinya. Ini adalah kemunduran sehubungan dengan baju tempur pertempuran satu kata yang biasa. Armor perang satu kata yang biasa dibuat secara eksternal. Meskipun terhubung ke garis keturunan dan kekuatan jiwa seseorang, itu harus melalui proses pemberian. Karena Tang Wulin dan kawan-kawannya tahu bahwa lawan mereka kemungkinan besar adalah penguasa baju zirah pertempuran, mereka pasti datang dengan beberapa tindakan balasan. Strategi pertempuran yang mereka gunakan dirancang khusus untuk Eight Heavenly Kings dari Monster Academy. Tanpa ragu, tangan ramping itu adalah milik Gu Yue. Retret spasial Gu Yue dapat menyeret orang yang tunduk padanya, tapi ini jelas tidak mungkin dilakukan pada lawan. Itulah alasan dia berteleportasi di belakang Hua Lantang dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya tanpa sadar ketika dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Tang Wulin. Armor perang Hua Lantang secara alami mengikuti pemiliknya. Namun, Kaisar Blue Silver Tang Wulin telah menjalin dan memenjarakan armor perang ini dengan rumput Blue Silver. Sangat tidak mungkin Hua Lantang bisa mengenakan armor tempurnya. Itu adalah yang pertama bagi warga Star Luo Empire untuk menyaksikan cara yang cerdik dalam melawan seorang master baju zirah pertempuran satu kata. Hua Lantang merasa visinya kabur. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat yang berbeda. Di depannya, lawannya bukan lagi Tang Wulin, tetapi seorang gadis muda. Peningkatan dari Seven Treasures Glaze Pagoda di tubuhnya masih efektif. Dia berteriak dan sepasang cakar serigala menebas pundak Gu Yue. Gu Yue mencibir dan cahaya perak melintas di depan matanya, sesosok berdiri di samping sebelum Hua Lantang secara efektif menghalangi jalannya, raungan naga gemuruh meletus sesudahnya. Naga emas mengejutkan surga, yang lain mungkin tidak tahu mengapa jiwa bela diri Dragon Wolf bisa ditekan. Namun, akan sama mengejutkannya jika Tang Wulin dan Gu Yue juga tidak tahu. Bahkan, ketika Tang Wulin tahu bahwa jiwa bela diri lawannya mengandung garis keturunan tipe naga, dia sudah memikirkan cara dia akan bertarung dalam pertempuran ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emas terbangun, tidak pernah mengecewakan Tang Wulin. Setiap kali dia melawan lawan yang kuat dalam pertempuran, asalkan lawannya memiliki garis keturunan tipe naga, lawannya pasti akan ditekan oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Semakin kecil perbedaan dalam basis budidaya mereka, semakin besar penindasan. Hanya ada sedikit perbedaan antara basis budidaya lawan dan dirinya sendiri. Selain itu, dia telah menembus segel kelima garis keturunan Raja Naga Emas, auranya menjadi lebih kuat, tentu saja, penindasannya terhadap jiwa bela diri Dragon Wolf terasa. Boom, tabrakan itu lebih langsung kali ini. Meskipun dia berada di bawah peningkatan Pagoda 7 Harta Karun, Hua Lantang terhuyung,
Huyung 7 hingga 8 langkah mundur sebelum dia berhasil menyeimbangkan dirinya. Namun, dia sekarang bertarung melawan tidak hanya Tang Wulin, tetapi juga Tang Wulin dan Gu Yue. Sebuah bola api biru besar menghampirinya sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bola api meledak di depannya dan mengeluarkan suara memekakkan telinga. Pada saat ini, Hua Lantang menunjukkan kekuatannya sebagai 8 Raja Surgawi, Wolf King. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tampak menyala, sisik di seluruh tubuhnya adalah kilau dari logam aneh, lengannya melindunginya dari ledakan bola api, ledakan itu telah menyinari seluruh tubuhnya dengan bola api biru tetapi dengan cepat padam. Keterampilan jiwa ketiga, Diamond Dragon Wolf, saat ini, tubuhnya memiliki peningkatan pertahanan 60%, selain itu, ia memiliki kekuatan pertahanan Diamond Dragon Wolf. Dia mengambil pukulan terberat kepala bola api biru Gu Yue. Pada saat yang sama, seberkas cahaya lain melesat ke arahnya dari jauh, itu dimaksudkan untuk menargetkan tubuhnya. Peningkatan kelima telah tiba. The Seven Treasures Glaze Pagoda, keterampilan jiwa kelima yang merupakan peningkatan serangan. Sekaligus, tubuh Hua Lantang terbakar dengan nyala keunguan. Cahaya ungu berputar di dalam matanya dan lengannya membesar luar biasa sementara tubuhnya bergetar. Dia melewati Tang Wulin dan mencapai Gu Yue dalam sekejap. Sepasang cakar serigala menebas Gu Yue pada saat yang sama. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di sini Tang Wulin berada di kompetisi benua Star Luo dan melawan Hua Lantang sang Dragon Wolf. Tang Wulin mengontrol kompetisi saat ini. Kelincahan, kekuatan, serangan, pertahanan, dan kekuatan jiwanya semua meningkat sebesar 60%. Bahkan jika dia tidak memiliki armor tempurnya sekarang, basis budidaya Hua Lantang setara dengan seorang ahli kaisar jiwa 6 cincin. Tidak peduli dari mana penindasan dari lawannya datang, selama dia mengalahkan mereka semua, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Karena itu, Hua Lantang memutuskan untuk menggunakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk berperang. Lawanmu adalah aku. Tang Wulin mendengus. Tubuhnya bergoyang ketika dia muncul di depannya. Meskipun ia tidak secepat Hua Lantang dalam hal kecepatan, Ghost Shadow Bingung Track adalah yang paling gesit dari gerak kaki. Hua Lantang menggunakan metode paling sederhana untuk memblokir Gu Yue sementara Tang Wulin melepaskan naga emas lain mengejutkan surga. Cakar serigala dan cakar naga saling bertabrakan. Keduanya terhuyung mundur bersamaan. Anehnya, mereka sama cocok. Tang Wulin, yang telah menembus segel kelima Raja Naga Emas jelas sangat kuat dalam hal kekuatan absolut. Selain itu, ia memiliki efek menekan garis keturunannya. Bahkan dengan berbagai peningkatan, Hua Lantang secara keseluruhan masih cukup lemah. Cincin jiwa keempat Hua Lantang langsung menyala. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan tubuhnya menjadi ilusi. Bayangan ilusi dalam bentuk naga terbang dari tubuhnya. Tak lama kemudian, seekor naga kecil hitam keabu-abuan melompat dari belakangnya dan bergabung bersama dengan bayangan naga ilusi itu. Bayangan naga ilusi muncul dan berubah menjadi naga lapis baja yang ditutupi sisik hitam keabu-abuan. Itu terbang langsung menuju Tang Wulin. Semuanya terjadi dalam sekejap. Hua Lantang telah melepaskannya ketika keduanya terhuyung mundur. Naga lapis baja adalah spesies tak kenal takut di antara naga darat. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan jiwa yang diciptakan oleh perpaduan jiwa roh dengan keterampilan jiwa. Hua Lantang adalah seorang oportunis yang berani yang tidak pernah gagal memanfaatkan kesalahan lawannya. Raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Tang Wulin pada saat bersamaan. Kepala naga Humongous muncul di atas kepalanya. Itu menundukkan kepalanya dan dalam gerakan selanjutnya mengunyah naga lapis baja yang tampaknya ganas dengan rahangnya yang besar. Jiwa roh hanya berhasil meraung sekali. Itu berjuang untuk melarikan diri. Sementara itu, kepala naga besar melintas dengan cahaya keemasan. Suara klik terdengar dan jiwa roh naga lapis baja hancur seketika. Kemudian, itu tersedot oleh mulut raksasa dan menelan perutnya. Hua Lantang mendengus. Jiwa berdering di tubuhnya pada titik ketiga dan keempat hancur seketika. Akibatnya, ia meludahkan seteguk darah segar. Jiwa rohnya dihancurkan dan ditelan, cincin jiwa yang melekat hancur dengan itu, secara alami. Faktanya, arwah jiwa tidak bisa dihancurkan kecuali sang guru jiwa mati.
Situasi seperti itu biasanya tidak terjadi. Bahkan jika jiwa roh seseorang hancur, ia masih bisa mengandalkan tubuh utama untuk generasi sendiri. Sangat membingungkan bahwa kehancuran naga lapis baja Hua Lantang telah menyebabkan hancurnya 2 cincin jiwanya. Tidak ada yang melewatkan kesempatan emas. Tang Wulin melemparkan tangannya. Mengontrol derek menangkap naga. Kekuatan hisap yang sangat besar menyapu Hua Lantang menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, tubuh Gu Yue melintas dan dia berteleportasi ke punggung Hua Lantang. Telapak tangannya yang cantik memukulnya tepat di punggungnya. Tidak jauh dari situ, Ye Zi memandang saat Hua Lantang langsung terkena telapak tangan Gu Yue. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah melakukan semua peningkatan yang dia bisa. Meskipun demikian, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue dan Tang Wulin memiliki teknik menelan jiwa roh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Diamond Dragon Wolf telah menghilang dengan hancurnya cincin jiwa. Hua Lantang hanya bisa mengandalkan kegigihannya sendiri dan peningkatan pagoda 7 harta berharga untuk menangkal serangan Gu Yue. Sepasang cakar naga emas Tang Wulin telah mengiris dadanya. Hua Lantang mendengus. Matanya berkedip dengan kilatan tegas. Cincin jiwa kelima di tubuhnya akhirnya bersinar. Lapisan cahaya hitam pekat seperti tinta segera menelan tubuhnya. Pisau hitam peach melesat keluar dari sepasang cakar tajamnya dan meretas Tang Wulin. Ini adalah cara serangannya yang paling kuat, Dragon Wolf Perish Clutch. Efek khusus yang terlampir adalah disintegrasi semua elemen. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia, bagaimanapun, tidak menggunakan kopling Perwolf Dragon Wolf untuk memblokir cakar naga emas Tang Wulin. Sebaliknya, ia mengambil posisi membakar batu giok dan batu. Lengannya memanjang dengan cepat di tengah suara retakan yang dibuat tulangnya. Meskipun Tang Wulin memiliki head start, ia berhasil menyusul Tang Wulin. Namun demikian, dia tidak berharap Tang Wulin tiba memutar kepalanya ke arah Ye Zi. Ye Zi menyaksikan kekasihnya terperangkap dalam serangan menjepit. Kecemasan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia melihat sepasang mata ungu. Dengan semangatnya yang sangat terguncang, semua perangkat tambahannya terputus seketika itu juga. Meskipun demikian, dia segera sadar kembali. Ketika dia menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru memulai kembali 5 keterampilan jiwanya. Tapi, dia sudah terlambat. Tang Wulin perlu baginya untuk terganggu sesaat. Pada saat itu juga, Dragon Wolf Perish Clutch mencapai Tang Wulin, sementara telapak tangan Gu Yue membakar punggung Hua Lantang. Cincin jiwa emas kedua yang belum pernah dia lepaskan sebelum kompetisi ini akhirnya bersinar dengan cahaya gemerlapan yang memberi sisik pada tubuh Tang Wulin kilau emas yang mirip dengan permukaan cermin. Dragon Wolf Perish Clutch menebas tanpa ampun di dada Tang Wulin. Namun, yang membuat Hua Lantang kaget adalah sisik di tubuh Tang Wulin berbinar. Cahaya yang berkedip menyilaukan matanya. Dia merasa seolah-olah Dragon Wolf Perish Clutch-nya hanya menggaruk paduan yang mengeras. Efek khusus dari disintegrasi tidak ada. Detik berikutnya, cakar naga emas Tang Wulin mendarat di dadanya. Ketika cakar akan mengenai benar, 10 jari Tang Wulin tiba-tiba tegak. Dia tidak menggaruk tubuh Hua Lantang dengan ujung cakarnya tetapi sebaliknya mengubah goresan menjadi pukulan. Telapak tangannya membakar dada Hua Lantang. Boom! Tubuh Hua Lantang terbang mundur seperti bola meriam. Dia berada di udara ketika darah segar menyembur dari mulutnya. Bahkan dia sendiri bisa mendengar suara tulangnya patah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari tabrakan awal hingga Hua Lantang terbang menjauh setelah dipukul parah. Durasi seluruh pertandingan benar-benar singkat. Begitu Hua Lantang terlempar keluar, seluruh Kolisem terdiam. Puluhan ribu penonton Star Luo City menjadi sangat sunyi sehingga kamu bisa mendengar pin drop. Bahkan Venger yang telah berbicara dengan cepat selama komentarnya berhenti tiba-tiba. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang baru saja dia saksikan dalam kompetisi. Apakah sudah selesai? Hua Lantang berbaring di lantai. Dia dalam keadaan pingsan. Meskipun sinar cahaya dari Seven Treasures Glaze Pagoda telah bersinar di tubuhnya, mereka tidak diragukan lagi tidak banyak membantu lagi. Peningkatan yang terganggu sangat mengurangi kekuatan serangan Hua Lantang terhadap tubuh Tang Wulin. Ini juga melemahkan kekuatan pertahanan Hua Lantang dan atribut lainnya secara signifikan.
Demikian pula, efek dari Dragon Wolf Perish Clutch tidak mampu. Jika Tang Wulin tidak menahan pada saat terakhir, Hua Lantang akan berubah menjadi mayat sekarang. Ye Zi tertegun. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan suportifnya, dia masih hanya seorang master sistem pendukung jiwa. Itu berarti dia tidak memiliki kemampuan ofensif sendiri. Berapa lama kekuatan pertahanan armor tempurnya bertahan? Gue Yue sudah menargetkan Ye Zi. Sebuah bola api besar muncul di tangannya. Aku menyerah. Ye Zi membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia segera melepaskan penghalang pribadinya dan berlari ke Hua Lantang dengan langkah cepat. Dibandingkan dengan kehidupan kekasihnya, kompetisi itu tidak signifikan. Ketika dia melihat serangan berat Tang Wulin pada Hua Lantang, dia tidak bisa menahan rasa sakit di tenggorokannya. Dia dengan cermat memeriksa tubuh Hua Lantang. Dengan penyerahan dirinya, penghalang pelindung tahap kompetisi dinonaktifkan. Petugas medis buru naik ke panggung untuk merawat Hua Lantang yang tidak sadar. Tang Wulin berbalik dan menatap Gu Yue sambil tersenyum. Dia mengulurkan lengan kanannya untuk melepaskan Kaisar Blue Silver-nya. Potongan baju perang menembak ke arah Hua Lantang dan jatuh diam di sampingnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Bye-bye.